Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Saat ini, Long Hao Shen mulai memahami apa itu warna ungu. Itu adalah entitas yang merusak. Jika elemen cahayanya bisa disebut yang paling murni dari keseluruhan Seng Modalu, kekuatan penghancur yang berasal dari Hao Yue ini termasuk di antara entitas penghancur teratas. Apakah itu semacam atribut? Long Hao Shen tidak mengerti, tapi yakin bahwa kekuatan destruktif ini tidak ada bandingannya dengan atribut lain dalam pengetahuannya. Semua orang memandang Long Hao Shen, menunjukkan reaksi berbeda. Pada saat 6 sinar ungu Hao Yue menyinari tubuh Long Hao Shen, seluruh tubuhnya menyala dengan kilau emas keunguan yang tak terlukiskan. Kekuatan itu bagaikan perwujudan dewa, melayang di atas para penganutnya. Keagungan agung ini mengandung kebanggaan dan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu, seluruh tubuh Long Hao Shen berubah menjadi warna emas keunguan, namun sama sekali berbeda dari warna emas keunguan yang dihasilkan dari fusi sebelumnya dengan Hao Yue. Warna emas keunguan ini sepenuhnya miliknya, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual dan sayap spiritual. Long Hao Shen dapat merasakan bahwa kekuatan penghancur yang murni dan menakutkan ini baru berada pada tahap awal. Namun meski begitu, kekuatannya sepertinya telah berubah total, dan yang mengerikan, warna emas keunguan ini bukan hasil dari perpaduan dengan esensi cahayanya, namun esensi cahayanya hanya diserap secara paksa. Sebagai yang dipilih oleh Dewi Cahaya, esensi cahaya Sion of Light tidak menunjukkan perjuangan sedikit pun. Level berapa yang dicapai oleh kekuatan penghancur ini? Mungkin ini bukanlah energi spiritual yang sebenarnya, tapi kekuatan yang besar, atau setidaknya ini belum menjadi energi spiritual. Namun keberadaannya tidak diragukan lagi diselimuti oleh kekuatan tertinggi. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis memiliki sisi material, namun Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan penghancur ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis pun mungkin tidak memiliki keuntungan. Tapi tentu saja, itu hanya jika porsinya sama. Arya Dewi Cahaya digenggam di kedua tangan Long Hao Shen, mengambil emas keunguan ini masuk dan keluar. Tubuh pedang itu bahkan mengeluarkan dengungan ringan. Setiap kali Long Hao Shen menggunakan Arya Dewi Cahaya dalam pertempuran, dia jelas bisa merasakan kegembiraannya karena meluncur dengan hati-hati di medan perang. Tapi saat ini, Long Hao Shen menemukan dengan kagum bahwa Arya Dewi Cahaya berdengung dalam kegembiraan. Sinar pedang berwarna emas keunguan bukan milik ranah alat dewa, namun memiliki beberapa kualitas khusus yang termasuk dalam kategori kehancuran, sepenuhnya menahan kualitas khusus pilar Dewa Iblis. Long Hao Shen berteriak keras, mengangkat Arya Dewi Cahaya tinggi di atas kepalanya. Saat itu juga, semua sinar emas keunguan yang kuat keluar dari tubuhnya, serta niat ungu Hao Yue, terhenti. Detik berikutnya, Long Hao Shen merasakan darahnya mendidih, dipenuhi perasaan harmoni yang indah. Ini adalah mata yang sangat dingin, tampilan suram penuh pesona, dan dengan arogansi dan penghinaan tanpa batas yang ditujukan pada makhluk hidup lainnya. Arya Dewi Cahaya ditebas ke depan, bilahnya diwarnai dengan warna emas keunguan yang cemerlang, dengan berani menyerang pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Panter. Proyeksi pedang masuk ke dalam pilar Dewa Iblis, hingga hanya pegangannya yang tersisa di luar. Saat itu juga, gambar ilusi di punggung Long Hao Shen menghilang dengan sungguh-sungguh, seolah menyatu dengan tubuhnya. Long Hao Shen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari dalam dirinya, merasakan seluruh tubuhnya terbakar, dan berteriak. Warna emas keunguan menyebar dengan cepat, dan pilar Dewa Iblis ke-57 yang awalnya berwarna merah tua berubah menjadi warna yang sama. Detik berikutnya, retakan mulai muncul dari titik yang ditusuk oleh Arya Dewi Cahaya sebelum menyebar. Kedua belas mata Hao Yue semuanya menatap lekat-lekat pada Long Hao Shen, dan jejak harapan terlihat di matanya. Pada saat itu, Long Hao Shen dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke tubuhnya melalui Arya Dewi Cahaya. Saat ini menyatu dengan kekuatannya sendiri, perasaan harmonis mengalir dalam dirinya. Kemudian sinar keunguan keemasan di tubuhnya juga secara bertahap menjadi samar-samar terlihat. Pilar Dewa Iblis runtuh, berubah menjadi sinar emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, seolah-olah tidak ada lagi substansi fisik, karena hanya fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang tersisa untuk menyapu sekeliling. Hao Yue melolong lagi, berkedip dengan niat ungu.
Sisa-sisa energi spiritual yang tersisa setelah penghancuran pilar Dewa Iblis segera ditekan, dan sementara itu Long Hao Shen jatuh dari langit. Hao Yue menoleh ke arah secercah harapan cerah lainnya, melolong pelan ke arah mereka. Sementara itu, kepala Little Light menyala emas bersinar, membungkus tubuhnya di sekitar Long Hao Shen. Secercah harapan terang lainnya tidak berani berlama-lama dan segera kembali ke punggung Hao Yue. Sambil mengaum, dia melepaskan 6 hembusan napas, membombardir atap aula. Keempat anggota tubuhnya menginjak tanah dan 6 sayap besarnya terbuka, membawa kelompok itu ke langit. Sama pemberani seperti dalam perjalanan ke sana, dia menghancurkan atap aula dalam perjalanannya untuk menembus langit, dan melolong ke arah iblis panter yang tak terhitung jumlahnya yang berada jauh di sana. Long Hao Shen berbaring telentang, tampak seperti kehilangan fokus, tapi tangan kanannya masih erat mengepalkan Arya Dewi Cahaya. Kilatan emas keunguan di tubuhnya masih samar-samar terlihat. Chai buru-buru mendukungnya dengan tangannya, tapi cahaya kecil tiba-tiba membalikkan tangannya dengan gerakan berlebihan, melolong ringan padanya. Cahaya kecil mengangguk padanya sebelum berbalik, mengepakkan sepasang sayap besar di punggungnya. Kecepatannya meningkat tajam, saat mereka menuju ke kejauhan. Chai secara alami memahami perasaan antara Long Hao Shen dan Hao Yue. Karena Hao Yue menyuruhnya menghancurkan pilar Dewa Iblis, dia pasti memiliki tujuannya sendiri, dan tentunya tidak melakukan ini untuk menyakiti Long Hao Shen. Setiap orang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun emosi yang sebelumnya meluap-luap, mereka semua memahami dengan jelas hal terpenting yang harus mereka lakukan saat ini. Duduk berlutut di punggung Hao Yue satu demi satu, mereka berusaha memulihkan energi spiritual, agar mampu beradaptasi dengan perubahan situasi apapun. Meskipun pasukan iblis tertarik ke garis depan karena perang suci, ini adalah bagian dalam wilayah iblis, di mana mereka dapat bertemu dengan pasukan iblis lain kapan saja. Cahaya keunguan keemasan di tubuh Long Hao Shen masih berkilau selama ini, namun dalam praktiknya, dia tidak kehilangan kesadaran atau semacamnya. Dia baru saja kehilangan sebagian kendali atas tubuhnya, merasakan perubahan luar biasa pada tubuhnya. Namun perubahan ini tidak relevan dengan energi spiritualnya, karena energi spiritualnya telah kembali ke atribut cahaya setelah penghancuran pilar Dewa Iblis. Mungkinkah harmonisasiku dengan Hao Yue melalui kontrak darah naik ke tingkat yang lebih tinggi? Long Hao Shen berpikir diam-diam. Dia sekarang merilekskan tubuhnya, membiarkan harmonisasi mengikuti jalannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa harmonisasi ini sepertinya disebabkan oleh perolehan sebagian kekuatan pilar Dewa Iblis. Penerbangan Hao Yue berlangsung lama, terbang ke selatan sepanjang waktu. Setelah 2 jam berlalu, dia akhirnya perlahan turun ke sebuah lembah. Setelah mendarat di tanah, punggung lebar Hao Yue bergetar tiba-tiba, dan guncangan hebat menyebar ke seluruh kru di punggungnya. Bahkan tidak melirik anggota Demon Hun Squad di punggungnya, Little Light berputar di sekitar tubuh Long Hao Shen dan dengan hati-hati menurunkannya ke tanah. 6 kepala besar berkerumun di sekitar Long Hao Shen, tapi setelah melihat lebih dekat, keenamnya memiliki ekspresi kekhawatiran, apa yang mereka khawatirkan. Khususnya, kondisi pikiran cahaya kecil jelas-jelas tidak stabil, sambil merintih pelan selama ini. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah 3 jam penuh berlalu, warna emas keunguan di tubuh Long Hao Shen akhirnya mereda, tampaknya kembali normal. Karena 6 kepala Hao Yue menjaga Hao Shen, kelompok secercah harapan terang tidak dapat mendekat, apalagi mengetahui kondisinya. Yang paling khawatir tentu saja Chai yang akan bergegas masuk dengan paksa jika bukan karena dia yakin Hao Yue tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengerang ringan, sebelum berbalik untuk duduk kembali. Tapi gerakan pertamanya adalah menatap Hao Yue dengan linglung, penuh kebingungan. Dia sama sekali tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuhnya selama beberapa jam ini. Dan saat ini, dia merasa kembali normal. Dia adalah dirinya sendiri, dan memiliki energi spiritualnya sendiri, tidak diperkuat namun juga tidak dilemahkan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun tanpa sadar dia sangat memahami bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan perubahan yang terkait erat dengan Hao Yue ini seharusnya merupakan perubahan yang baik. Hao Yue, sebenarnya aku ini siapa? Long Hao Shen bertanya dengan bingung. Hao Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jabatan kepala ke-6 kepalanya secara bersamaan terlihat cukup lucu, namun yang terpenting, tatapan hangat dan ramah di matanya segera melunakkan hati Long Hao Shen. Ke-6 kepala diturunkan, berkumpul bersama di samping Long Hao Shen dan dengan ringan menusuknya ke sekeliling.
Long Hao Shen hanya bisa mengelus kepala satu per satu. Saya tahu bahwa kamu pasti memikirkan kebaikan saya sendiri. Tapi kenapa kamu tidak mau memberitahuku apa yang terjadi padaku? Long Hao Shen telah menanyakan Hao Yue berkali-kali tentang asal-usul dan kemampuannya, tapi setiap kali Hao Yue menunjukkan tampang menyedihkan, dia tidak berani memaksa. Dan sekarang, kepala Little Light bergerak mendekat, bergesekan dengan tubuh Long Hao Shen. Tapi ini tidak menghentikan Long Hao Shen memperhatikan kekhawatiran di matanya. Cahaya kecil, apa yang kamu khawatirkan? Long Hao Shen bertanya dengan ringan. Cahaya kecil menggelengkan kepalanya sekali lagi, lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas, mengalihkan pandangannya ke 5 kepala lainnya sebelum melolong pelan. Kelima kepala lainnya melolong tanpa ragu-ragu, sepertinya sedang bersumpah. Long Hao Shen tidak memahami tindakannya sama sekali. Cahaya kecil menceritakan sesuatu kepada kepala yang lain, dan membuat mereka menjanjikan sesuatu. Mungkinkah ini ada hubungannya denganku? Sekarang Long Hao Shen benar-benar bingung, setelah mendapat persetujuan dari kepala lainnya, cahaya kecil mengalihkan pandangan lembutnya kembali ke Long Hao Shen, mengirimkan kilasan pikiran. Tuan, apapun yang terjadi, kami akan melindungi Anda sepenuhnya. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hao Yue berubah kembali menjadi cahaya ungu tanpa meninggalkan Long Hao Shen waktu untuk menanyakan detailnya, menghilang dari pandangannya, benar-benar berteleportasi. Tidak pernah mengkhianatiku. Mengapa Hao Yue mengkhianatiku? Tapi apa yang dia maksud dengan kata-kata ini? Untuk sesaat, Long Hao Shen tidak bisa menahan sakit kepala yang hebat seiring dengan bertambahnya kekuatannya, Hao Yue tampak menjadi semakin misterius. Kapten, kamu baik-baik saja. Setelah Hao Yue pergi, seluruh kelompok dari secercah harapan terang segera berkumpul di sisinya, semua menunjukkan keprihatinan mendalam saat mereka memandangnya. Long Hao Shen menunjukkan senyuman tipis, saya baik-baik saja. Seharusnya Hao Yue membuatku mengasimilasi sebagian dari kekuatannya, meskipun dia tidak ingin memberitahuku detailnya. Tapi yang pasti itu bukan hal buruk. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang langsung rileks, dan kegembiraan yang mereka tekan selama ini akhirnya bocor. Kapten, kami benar-benar berhasil menyingkirkan pilar Dewa Iblis lainnya. Tahukah kamu berapa banyak dari 72 Dewa Iblis yang telah kita bunuh? Dan itu belum termasuk 2 pilar Dewa Iblis yang telah kita hancurkan. Dan itu adalah Dewa Iblis ke-57. Mungkin kita telah memperoleh jutaan poin kontribusi lagi. Berapa total poin kontribusi yang dihasilkannya bagi kita? Bahkan Han Yu yang biasanya tenang pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Long Hao Shen juga menunjukkan senyuman, saya tidak tahu berapa total poin kontribusi yang kami miliki, tapi saya yakin kami memiliki sesuatu untuk dipertanyakan kepada seseorang. Mencapai titik ini, garis pandang kelompok itu langsung beralih ke kepala botak tertentu, menunjukkan kebingungan, tapi yang paling penting adalah kegembiraan. Bukan hanya dia, semua orang yang melihat Sima Xian menjadi sangat terkejut. Mereka semua mengetahui identitas bunga putih kecil yang dibawakan Sima Xian. Penerus rumah lelang besar aliansi di masa depan, Feng Linger. Wang Yuan dan Chen Ying'er mengulangi kata-kata Lin Xin hampir bersamaan, tidak mungkin. Orang macam apa Feng Linger itu? Itu adalah penerus rumah lelang besar aliansi. Pada saat dia berhasil masuk ke rumah lelang besar aliansi, menyebutnya sebagai orang terkaya di seluruh aliansi kuil tidaklah berlebihan. Meskipun rumah lelang besar dan aliansi terhubung dalam banyak cara, bahkan seorang supervisor pun memiliki kekayaan yang menakutkan. Selain itu, Feng Linger dapat dinilai sebagai kecantikan yang menakjubkan, dengan ciri-ciri yang membangkitkan kemurnian sempurna. Siapa yang mengira Sima Xian benar-benar sukses? Sima Xian menunjukkan sikap puas diri, apa yang kamu sebut, tidak mungkin, pendeta ini tampan dan percaya diri, tinggi dan bangga. Meski aku botak, kehebatan bela diriku tetap menarik perhatian wanitaku, bunga putih kecil. Kami berdua hanyalah pasangan surgawi, pasangan yang sukses. Dan kami sangat mencintai satu sama lain. Wang Yuan berteriak, masih belum mengakui faktanya. Jadi, kamu benar-benar ingin kami memaksakan jawabannya kepadamu. Jangan, aku akan mengaku, oke. Dengarkan aku, begitulah keadaannya. Ingat bahwa saya kembali ke kuil imam. Pada awal perang suci, hanya Tuhan yang tahu apakah masih ada masa depan. Mungkin aku juga akan mati saat bertarung di Southern Mountain Pass. Oleh karena itu aku berpikir setidaknya aku akan mengaku padanya sebelum itu. Pada saat keberangkatan, saya mengiriminya surat seperti itu,
sebelum terjun ke medan perang-perang suci. Langsung ke poin utama, Chai mengangkat sabit dewa kematiannya, dan menunjukkan wajah mengancam. Sima Xian buru-buru selesai menyombongkan diri, saat itu, aku bahkan tidak berani berhayal bahwa bunga putih kecil menerimaku, tapi itu tetap merupakan awal yang baik. Seperti yang diajarkan teman-teman narkoba kepada saya, kalian hanya akan memiliki kesempatan jika kalian mencobanya. Jika saya tidak mencoba sedikit pun, peluang keberhasilan saya akan menjadi nol. Kemudian saya menulis surat lain, di mana saya berbicara tentang situasi di celah gunung. Mulai saat ini, kami mulai bertukar surat. Sejujurnya, selama ini aku melawan iblis di jalur gunung selatan, bunga putih kecil itu adalah satu-satunya yang ada di hatiku. Hal ini membuat saya semakin menghargai hidup saya sendiri. Tetap saja, ini adalah hal yang aneh, tapi bahkan dalam keadaan seperti itu, kekuatanku masih tumbuh dengan sangat cepat, dan aku tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi perang. Ini mungkin karena sinar yang menyinari hatiku. Saat kami bertukar surat dan terus berdiskusi, saya menemukan bahwa bunga putih kecil sepertinya tertarik pada saya. Kemudian saya berusaha lebih keras, dan ketika saya menyebutkan hal itu, dia tiba-tiba tidak menolak, dan bahkan berbicara tentang datang ke Southern Mountain Pass untuk menjaga saya. Hehe. Sima Xian menjawab dengan sangat puas, tentu saja. Dan dia datang beberapa kali. Bukankah kamu mengajariku bahwa menjemput gadis membutuhkan seseorang yang berani, berhati-hati, dan berkulit tebal? Pertama kali dia datang, dia menyelinap ke atas benteng dan kebetulan melihat pria tampan ini membunuh musuh dengan kepahlawanan yang tiada taraf. Hehe, betapa beruntungnya aku saat itu. Kembali ke Southern Mountain Pass, seorang penyihir wanita yang bersamaku bertarung memiliki ketertarikan padaku. Setelah memukul balik serangan pasukan iblis, dia bergegas menyeka keringatku, tapi saat itulah bunga putih kecil muncul. Bisakah kamu menebak bagaimana reaksi bunga putih kecil? Sima Xian bertanya, penuh misteri. Lin Xin menjawab, apakah ada kebutuhan untuk bertanya, kamu pasti menerima tamparan keras, dikutuk sebagai sampah dan kemudian dia pergi begitu saja. Sima Xian menjawab dengan nada meremehkan, apakah menurutmu semua orang berpikiran sempit sepertimu? Bunga putih kecil saya sederhana dan berpikiran terbuka, penuh nyali. Saat aku melihatnya muncul tiba-tiba, lalu perhatikan gadis di sisiku itu, apalagi merasa canggung, saat itu aku sedang mencari lubang untuk menggali diriku sendiri. Bahkan berduel melawan Dewa Iblis akan terasa lebih baik daripada situasi saat itu. Chen Ying terkikik, kalau begitu, bukankah hasilnya seperti yang dikatakan teman narkoba? Pada saat itu, saya hanya berdiri di sana dengan bodoh dan kosong. Tepat pada saat ini, para iblis melancarkan serangan lain, dan serigala iblis terlempar tepat ke arah kami, bertujuan untuk memotong bunga putih kecil. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya, dan bergegas menariknya pergi dan mengambil pedang itu dengan pedangku. Sial, serigala iblis itu benar-benar kejam. Bilahnya menembus otot-ototku, membuatku kesulitan untuk menariknya keluar. Saya segera menggunakan bola cahaya raksasa untuk menghajarnya hingga menjadi bubur. Setelah itu, bunga putih kecil memberitahuku bahwa dia awalnya berencana untuk marah padaku, tapi melihatku menerima pukulan demi dia, dia tidak punya keinginan lagi untuk marah. Tidak banyak lagi yang bisa kukatakan kepadamu setelahnya, lagi pula, kebahagiaanku sungguh nyata. Han Yu bergumam, bagaimana bisa seperti itu? Sima berhasil begitu saja. Ekspresi bangga Sima Xian muncul lagi, bagaimana mungkin aku tidak berhasil? Izinkan saya memberitahu kalian, saya sekarang telah memahami sepenuhnya bahwa kalian tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Jangan menilai bunga putih kecilku dari penampilannya yang halus dan cantik, atau karena penampilannya sebagai gadis bangsawan kaya raya. Pada dasarnya, dia tidak menyukai laki-laki cantik, tapi menyukai laki-laki pemberani seperti saya. Lin Xin menunjuk bola cahaya raksasa, lalu, apakah benda ini dibuat berkat bantuan bunga putih kecilmu? Sima Xian menunjukkan senyuman, itu adalah hal yang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan keselamatanku? Terlebih lagi, saya tidak bisa meninggalkan medan perang. Saat pertama kali dia mencariku, dia sudah menyiapkan bahan-bahannya, lalu membawa 3 pandai besi dari aliansi kuil kami, meminta mereka untuk menempa kembali bola cahaya raksasa milikku. Namanya tidak berubah, tapi benda ini memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengatakan ini, Sima Xian mengangkat bola cahaya raksasa, dan mengangkat tangan kanannya. Segera, bola cahaya raksasa berkedip-kedip dalam cahaya listrik ungu sekali lagi.
Cahaya ungu yang melingkar di dalam tidak terlalu jelas, tetapi fluktuasi energi spiritual yang membengkak sangat kuat. Sima Xian menjelaskan, bola cahaya raksasa saat ini adalah senjata yang dibuat khusus untuk saya. Sejumlah besar paduan yang saya tidak tahu namanya ditambahkan ke bagian utamanya. Saya tidak tahu namanya, saya kira itu sejenis logam emas murni. Selain itu, banyak logam mulia yang digunakan untuk membuat bagian utama. Dan kemudian, kami mendapat bantuan tukang sulap untuk membuat susunan sihir di dalamnya, menggunakan 6 kristal ajaib dari binatang ajaib berelemen petir dari peringkat ke-10. Bunga putih kecil mengatakan bahwa kristal magis elemen petir sangat langka, bahkan di seluruh rumah lelang aliansi, hanya ada sebanyak ini yang mencapai peringkat ke-10, semuanya digunakan untukku. Saat ini bola cahaya raksasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meriam petir ungu ketuhanan, inkarnasi petir ungu semuanya merupakan kemampuan ciptaan sendiri yang terintegrasi setelah peningkatannya. Kuatkan. Long Hao Shen yang mendengarkan dengan tenang selama ini berkomentar, dari situ, menurutku tungku spiritual petir ungu ilahimu seharusnya telah berevolusi setidaknya sekali, dan tidak memiliki reaksi balik yang berlebihan. Itu pasti ada hubungannya dengan peralatan tingkat epik lainnya yang kamu miliki, kan? Sima Xian jauh lebih berperilaku baik di depan Long Hao Shen. Benar, Kapten adalah yang paling berpandangan jauh ke depan, bisa menceritakan rahasia terdalamku dalam sekejap. Saat dia mengatakan itu, dia membuka bagian atas gaun pendetanya, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh. Kemudian muncullah armor ringan berwarna merah tua, berkilau dalam warna oranye, tampak seperti sebuah perlengkapan tingkat epik. Ini adalah armor naga merah. Bunga putih kecil dikatakan dibuat menggunakan perut naga merah asli dengan metode yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang ekstrim sekaligus melemahkan semua efek merugikan. Meskipun tidak ada efek peningkatan apapun, itu sangat cocok untukku. Setidaknya 80% serangan balik dari tungku spiritual guntur ungu ilahi itu dibatalkan, jadi dengan cara ini, saya bisa menggunakannya dengan lebih nyaman. Dan karena frekuensi penggunaan saya, daya tahan saya terhadap tungku spiritual guntur ungu dewa meningkat tanpa henti. Mengonsumsi pil boa hutan yang dibuat oleh teman-teman yang memiliki obat-obatan terlarang serta beberapa pelatihan penangkal petir meningkatkan energi spiritual eksternalku, yang setidaknya seharusnya berjumlah 30 atau 40 ribu.